Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi pertemuan pertama. Kompetensi dasar dalam pembelajaran kita hari ini adalah KD 4.7, yaitu menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau didengar. Indikator pembelajaran kita hari ini adalah menentukan gagasan pokok dari teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi merupakan teks yang memberikan informasi secara umum berdasarkan fakta yang didapatkan dari penelitian secara langsung. Pengertian gagasan pokok. Gagasan pokok atau ide pokok atau pokok pikiran merupakan pembahasan utama dalam sebuah paragraf. Nah, gagasan pokok ini dapat terdapat di awal kalimat atau disebut dengan paragraf deduktif, bisa juga terdapat di akhir atau kalimat terakhir disebut juga dengan paragraf induktif, atau bisa juga terletak di awal dan di akhir paragraf, itu disebut dengan paragraf campuran atau deduktif induktif. Langkah-langkah menemukan gagasan pokok. Pertama adalah mendaftar kata-kata kunci pada teks. Yang kedua, memetakan bagian-bagian pada teks hasil observasi. Yang ketiga, memetakan paragraf atau memilih kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang keempat, menentukan kalimat utama atau kalimat yang dijelaskan oleh kalimat yang lainnya. Dan yang kelima adalah merumuskan inti dari kalimat utama. Itulah yang harus kita lakukan untuk menentukan gagasan utama dalam sebuah paragraf. Berikutnya, kita akan melihat di mana saja letak atau posisi gagasan utama yang sering kita temukan di dalam sebuah paragraf. Pertama, gagasan pokok yang terdapat di kalimat pertama dalam sebuah paragraf itu disebut dengan paragraf deduktif. Yang kedua adalah gagasan utama atau gagasan pokok yang terdapat di akhir paragraf atau di kalimat terakhir. Nah, paragraf ini disebut dengan paragraf induktif. Yang ketiga adalah gagasan pokok yang terletak di kalimat pertama dan kalimat terakhir. Ini disebut dengan paragraf campuran atau deduktif induktif. Berikut ini akan ditayangkan sebuah contoh paragraf deduktif atau paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal kalimat. Nah, paragraf deduktif ini kita bisa menemukan gagasan pokoknya di awal paragraf. Silakan perhatikan dengan baik contoh berikut ini. Selanjutnya, kita bisa melihat sebuah contoh tentang gagasan utama yang terletak di akhir paragraf atau disebut dengan paragraf deduktif. Pada contoh ini, gagasan utama atau kalimat utamanya di dalam paragraf ini terletak di kalimat terakhir atau di akhir paragraf. Silakan perhatikan contoh berikut ini. Dan yang terakhir adalah contoh paragraf yang merupakan paragraf campuran atau deduktif induktif, yang kalimat utamanya atau gagasan pokoknya terletak pada kalimat pertama dan terletak juga di kalimat terakhir. Silahkan perhatikan contoh paragraf deduktif induktif berikut ini. Reptil. Reptil adalah kelompok vertebrata menarik dengan salah satu sejarah terpanjang di bumi. Pertama kali muncul lebih dari 300 juta tahun yang lalu, reptil kini diyakini keturunan dari amfibi. Selama evolusinya,
reptil telah menghasilkan banyak keturunan yang unik, misalnya dinosaurus. Umumnya, seluruh tubuh reptil tertutup oleh kulit kering atau sisik pada beberapa jenis tertentu. Reptil dapat melepaskan kulit atau mengganti kulit, baik secara total maupun sebagian. Reptil merupakan hewan berdarah dingin, yaitu suhu tubuhnya bergantung pada suhu lingkungan. Untuk mengatur suhu tubuhnya, reptil biasanya berjemur di bawah sinar matahari. Tidak heran kalau ular, buaya, kadal berjemur pagi-pagi supaya suhu tubuh mereka naik dan dapat beraktivitas. Selain itu, suhu bagian tubuh tidak merata. Contohnya, bagian kaki panas sedangkan bagian perutnya mungkin saja dingin. Sebagian besar binatang melata atau reptil berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Embrio telur mereka diselubungi lapisan yang disebut membran amniotik atau amniotik. Namun, ada pula jenis reptil yang berkembang biak dengan melahirkan atau vivipar, yaitu squamata. Ukuran reptil bervariasi. Ada reptil yang kecil seperti tokek dan kada. Ada pula reptil berukuran raksasa seperti buaya dan biawak. Jenis-jenis reptil yang ada di Indonesia contohnya kura-kura, ular, bunglon, dan buaya. Reptil memiliki banyak manfaat. Selain menambah keanekaragaman hewan di Indonesia, reptil amat dibutuhkan dalam menjaga keutuhan rantai makanan secara alami. Nah, tadi kita sudah sama-sama menyimak tentang contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul reptil. Tugas kamu hari ini adalah menentukan gagasan pokok dari setiap paragraf yang terdapat pada teks tersebut. Untuk mempermudah, Ibu akan mengirimkan teksnya dalam bentuk PDF ke WA grup kamu masing-masing. Silahkan tulis jawaban kamu di buku latihan, kemudian difotokan dan dikirimkan kepada link Google Form yang sudah tertera pada slide yang kamu lihat saat ini. Selamat mengerjakan tugas, semoga kamu bisa mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.